Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azma'in amma ba'd. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya doakan mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah baik, jauh bertambah semangat, dan jauh bertambah pulih sampai benar-benar sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi teman-teman bersama Bang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa bermuajah, kita masih bisa bertemu, kita masih bisa ya lihat-lihat video saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bertambah semangat ya dengan adanya video-video saya mengedukasi agar kalian bisa termotivasi. Sekali lagi teman-teman, kami akan berbagi pengalaman mengedukasi tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Itu sekali lagi teman-teman, saya juga bukan ahli obat-obatan, saya bukan ahli herbal, saya bukan ahli medis, bukan, apalagi dokter, bukan. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya rasakan, dan saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic itu berdasarkan sebagai mantan penderita, sama seperti kalian mantan penderita. Nah, baik teman-teman, untuk pembahasan tema ini seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis, yaitu dengan satu tema melawan rasa takut bawa motor, dan melawan rasa takut bawa motor agar kita bisa pulih ya seperti normal, dan takut dengan keramaian. Dua tema ini. Yang pertama, takut bawa kendaraan motor ataupun mobil. Yang kedua, mungkin dia trauma ya. Yang keduanya dia takut di dalam keramaian, ke pasar, ke mall, apalagi kumpul-kumpul, sholat Jumat, sholat taraweh, itu semua pokoknya tentang keramaian tuh takut. Nah, begini teman-teman, untuk menghadapi rasa takut, rasa trauma, dan kekhawatiran tentang berkendaraan atau sama orang banyak, teman-teman, saya akan jelaskan. Jangan di skip-skip videonya teman-teman, jangan di skip-skip agar kalian itu bisa tahu, bisa paham. Jangan istilahnya kalau memang ada manfaat video-video saya, maka share, bagikan, nggak apa-apa teman-teman ya. Jangan skip-skip teman-teman. Yang baru bergabung juga, yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu jauh lebih bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu menambah semangat saya untuk bikin video-video seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis. Dan juga jangan lupa juga teman-teman ya, tombol notifikasinya yang gambar loncengnya ditekan agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saya, entah itu dari TikTok ataupun di YouTube. Nah, itu teman-teman yang jadi tolong share. Baik teman-teman, begini teman-teman ya, untuk menghadapi ataupun menjalankan ataupun memberanikan diri untuk datang ke suatu tempat yang membuat kita itu takut. Contoh, untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, yang lebih besarnya itu dari anxiety disordernya itu teman-teman, yang bisa bikin kita down. Kita nggak berani sholat Jumat, nggak berani taraweh, nggak berani pergi ke tempat keramaian, bawa motor ataupun bawa mobil. Lalu bagaimana caranya untuk bisa datang atau untuk bisa berani, agar bisa lebih berani lagi datang kepada suatu tempat yang membuat kita itu selalu ekstrim dan horor, termasuk orang-orang tempat keramaian. Baik, begini teman-teman ya, ini sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Ada sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak berani, yang dulunya bawa motor kemana-mana bawa motor, yang dulunya kemana-mana selalu bawa mobil. Dia sendiri, jangankan orang ramai-ramai, sendiri aja dia berani. Sekarang dia terkena anxiety disorder, dia tidak berani kemana-mana. Jangankan dia bawa motor, bawa mobil. Dulu saya seperti itu teman-teman. Jangankan pergi keluar rumah, ya, jangankan baru bawa mobil, bawa motor, pergi keluar rumah aja ke halaman itu nggak berani saya teman. Itu dulu saya. Nah, dulu itu saya 2 tahun nggak bisa kemana-mana, hanya tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, ke ruang tamu aja saya nggak berani. Lalu bagaimana Kang? Nah, agar teman-teman ya, agar kalian bisa memberanikan diri, biar bisa bawa motor lagi, biar bisa bawa mobil lagi, biar kalian tidak takut di dalam keramaian lagi. Memang rasanya sangat luar biasa teman-teman ya. Kalau kita sudah baru keluar tuh keleyangannya kayak hebat, keleyangan, tangan kaki dingin semua, keringat juga keluar semua. Kenapa? Karena saya baru tahu bahwa ini dari cemas, takut, khawatir yang berlebih, padahal kita nggak ngerti apa yang dipikirin.
Apa yang dia khawatirin tuh? Cuman yang tersisa bagi orang-orang yang terkena anxiety disorder itu, yang dikhawatirkan itu yang saya dulu ya, dulu nih saya takut pingsan, takut mati dadakan, takut mati dikerubutin orang banyak, seolah kayak nggak ada yang nolongin keluarga. Itu dulu seperti itu teman-teman. Nah dari situ saya bilang tuh, loh kenapa orang mati itu harus ada syarat? Syaratnya bagaimana? Ya minimal ada sakit, ada sebagainya lah. Kita itu cuman penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder. Itu tidak tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak bakal membuat kamu gila, apalagi pingsan, nggak bakal. Saya mikir, ya kenapa ya? Memang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder itu teman-teman rata-rata ya, itu rata-rata mereka itu takut mati, takut terkena penyakit berat, takut kena penyakit kronis, seperti itu aja. Dan setiap hari selalu dihantui dengan perasaan takut, khawatir, cemas, takut, khawatir. Yang takutin apa? Yang cemasin apa? Takut mati, takut takut dikatakan takut dadakan, takut kena penyakit berat, penyakit kronis, lah pokoknya begitu aja. Nah, gitu teman-teman. Jadi bagaimana cara mengatasi dan apa solusinya? Waktu saya mencoba belajar teman-teman. Jadi begini, dulu itu saya punya naik sepeda ataupun saya bawa motor, dia jatuh. Untuk melawan trauma itu kita harus pelan-pelan, nggak bisa sekaligus, harus pelan-pelan. Makanya teman-teman yang dulunya teman-teman nggak berani, biasa bawa motor, sekarang nggak berani. Pertanyaan saya itu, kenapa Anda nggak berani? Gitu ya. Ya karena kan, oh saya takutin. Nah, memang. Nah, agar kalian bisa berani naik motor lagi dan berani ke tempat keramaian lagi, maka apa yang harus kalian lakukan? Itu belajar sedikit demi sedikit. Teman-teman, brother, teman-teman keluar rumah dulu deh. Keluar rumah, kamu belajar, kamu naik motor, keliling komplek dulu. Jangan terlalu jauh, deket-deket aja dulu. Deket-deket kita belajar tuh. Keliling komplek, balik, muter-muter komplek aja dulu. Kalau memang takut, ditemenin deh. Kalau memang takut, kalian minta temenin sama saudara. Kalian minta temen dari kakak, adik, suami, istri, dan sebagainya gitu kan, anak atau om, tante, minta temen deh, keliling dulu tuh komplek. Jangan jauh-jauh, yang deket-deket dulu deh, yang deket-deket. Belajar teman-teman, karena satu-satunya melawan rasa takut kamu, melawan rasa khawatir kamu itu, agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety disorder itu, maka kalian harus bisa melawannya. Satu kata teman-teman, lawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa cemas kamu, kalau kamu mau pergi daripada zona anxiety disorder ini. Nah teman-teman, selain kita melawannya, kamu harus ada sesuatu yang harus dilakukan, yaitu memberanikan diri untuk bawa motor, bawa sepeda maupun bawa mobil. Tetap, apalagi yang kita takut di tempat yang keramaian. Percaya deh teman-teman, walaupun sensasinya ada teman-teman ya, walaupun sensasinya ada, percaya kalian aman-aman saja dan kalian tidak akan kenapa-kenapa. Dulu saya pun seperti itu teman-teman. Ketika saya pergi memaksakan diri bawa motor, bawa mobil, apa yang terjadi? Saya pergi ke tempat keramaian, apa yang terjadi? Tangan dingin semua. Tangan dingin semua. Selain tangan dingin, itu tremor, kaki keringet dingin, terus kelayangannya, wih makin jadi. Terus paniknya ada, terus jantung juga berdebar, dada mulai sakit, perut mulai keroncongan, bunyi terus tuh. Ini kenapa ya? Wah mulai kacau tuh. Tapi pada waktu itu saya nekat, saya harus pergi daripada zona anxiety. Apapun yang terjadi pada waktu itu teman-teman, pada waktu itu apapun yang terjadi, mau saya mati di sini, mau pingsan, apapun yang terjadi saya akan bertahan. Saya bertahan, tidak lari ke rumah sakit, tidak lari daripada kenyataan. Dari tempat itu saya nggak akan lari. Itu saya seperti itu. Saya bertahan. Beberapa waktu itu saya badai isya. Saya nongkrong, yang nggak saya sebutin lah. Saya makan mie yang rame-rame itu, diam aja gitu. Diam lama, 10 menit, 20 menit, setengah jam, sampai saya kuat bertahan dengan 2 jam lebih. Bahkan sampai ngerokok. Terus saya pesan kopi, bagaimana saya pengen tahu. Terus saya alhamdulillah kuat 3 jam setengah. Pergi dari situ, saya lanjut. Pada waktu itu saya ke Warjok, ada tempatnya di Cirebon. Saya ngopi di sana. Saya coba ngopi di sana.
Saya nongkrong sampai jam 3, jam setengah 3 pagi. Walaupun ada berdebar cemas takut, biarin saya bertahan. Saya nantang pada waktu itu. Oke, saya pulang pagi. Lulus saya istirahat tuh. Lulus gitu. Terus besoknya lagi saya coba lagi. Saya tidak menyerah sampai situ. Saya setiap hari saya lakukan seperti itu. Saya datang ke mall, saya datang pergi ke pasar. Terus saya mencari tempat-tempat keramaian. Padahal saya nggak suka pasar ya. Kalau tempat-tempatnya seperti itu, saya tetap saya datang. Entah itu saya belanja apa, kayak belanja apa, saya datang. Untuk memasakkan diri saya datang. Alhamdulillah teman-teman saya bisa tuh. Pada waktu itu saya pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat keramaian. Lalu saya pergi ke, dikatakan tempat-tempat inilah, tempat-tempat ramai. Terus saya pergi Jumatan juga sudah nggak takut lagi, sudah enteng. Jangan hanya sekali, seminggu sekali deh. Setiap hari pada waktu itu saya mencoba cari masjid yang besar, yang tempatnya di alun-alun, saya sholat berjamaah. Dari duhur, asyar, maghrib, isya. Pulang ke rumah, baru subuh berjamaah. Nanti duhurnya saya coba lagi ke tempat-tempat yang masjid yang ramai tempatnya. Saya tiap hari saya latih seperti itu. Gitu ya. Alhamdulillah bisa teman-teman. Nah, udah gitu saya bawa yang pertama kali yaitu saya untuk melawannya nggak langsung ke tempat keramaian. Yang saya pertama kali itu saya bawa motor. Saya bawa motor, saya belajar bawa mobil, bawa motor gitu ya. Bukan belajar bawa mobilnya, tapi belajar untuk mengadaptasi. Saya dekat-dekat dulu teman-teman, dekat-dekat dulu, berdekat komplek dulu. Saya belajar baru terus sedikit demi sedikitnya. Walaupun ya emang ada gitu kan ya, rasa khawatir, takut, cemas itu banyak. Nah, terus juga sensasi bukan berarti nggak ada, muncul. Sensasi itu bermunculan kawan, gitu, bermunculan. Tapi saya bilang apapun yang terjadi, karena saya sudah konsisten dan saya sudah berkomitmen, apapun yang terjadi saya tidak akan menyerah. Pada waktu itu saya bodo amat ya, walaupun tremornya ada, kelayangannya ada, sesaknya ada, teman-temannya perut bunyi, sendawa terus pada waktu itu. Nah, saya coba, ternyata nggak terjadi apa-apa kawan. Saya mencoba dipaksakan, nggak terjadi apa-apa. Ternyata semuanya itu teman-teman, itu permainan pola pikir kita yang negatif. Kita karena terlalu khawatir, terlalu takut, cemas yang berlebih teman-teman. Maka di situ ternyata, oh, kalian yang sekarang belum berani bawa motor, belum berani bawa mobil, yang belum berani pergi ke tempat keramaian, dari sekarang kalian harus bisa merubah diri. Paksakan dan lawan kawan. Kalau kalian nuruti rasa khawatir, takut mau kamu turutin, 2-5 tahun lagi saya nggak jamin kalau kalian bisa pergi daripada zona anxiety. Kalau kalian pengen pergi daripada zona anxiety disorder, maka dari sekarang, detik ini pun kalian harus bangkit dan harus lawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan segala sesuatu yang membuat kamu itu semakin tidak berani, kamu lawan. Agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Kalau kalian tidak dilawan dari sekarang, nggak jamin 2-5 tahun lagi kalian bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Jadi kamu jangan nurutin rasa takut kamu. Kamu jangan ngikutin rasa khawatir kamu, jangan. Justru kita pergi ke takjiah, kita pergi ke kifayah, kita pergi ke ngelayat ya. Kamu jangan menghindar. Justru di situ kesempatan kamu untuk bisa melawan rasa takut kamu, rasa khawatir yang selama ini yang kita takuti, yang selama ini kita khawatirkan, yang selama ini kita cemasi. Coba kamu harus membuka tirai, membuka yang tersurat, membuka yang tersirat. Apa sih yang tersurat, yang tersirat? Itu kamu harus bisa mengungkap cemas kamu di mana, khawatir kamu di mana. Kamu harus bisa mengungkap rasa takut kamu di mana. Apa yang selama ini kita takuti? Apa yang selama ini kita khawatirkan? Apa yang selama ini kita cemaskan? Nah, cara mengungkapkannya bagaimana? Kamu datang, kamu kifayah, kamu kondangan, kamu pergi tahlilan, kamu pergi ke tempat keramaian, kamu belajar naik motor, naik mobil, agar kamu tahu apa sih dibalik tirai semuanya ini, apa sih dibalik tirai takutnya, apa sih dibalik tirai cemas ini, apa sih dibalik tirai rasa khawatir ini apa. Ternyata pengalaman saya setelah saya lakukan, ternyata nggak apa-apa, ternyata nggak ada apa-apa. Selalu saya lakukan setiap hari, nggak sampai 2 minggu saya lakukan seperti itu. Mulai ada adaptasi, baru saya pergi keluar kota, nekat saya teman-teman. Pada waktu itu saya pergi ke Cianjur, bayangkan, Cilacap, Cianjur, Cirebon, Cianjur itu jauh. Saya pergi ke Cianjur,
Dari Cianjur saya Sukabumi, terus saya pergi terus luar kota, Cirebon, Cilacap, terus Purwokerto, terus apalagi Solo. Saya coba pulang ke Jakarta, Bekasi, saya coba lagi. Itu hanya ngabisin bensin doang, teman-teman. Saya hanya ngabisin bensin aja pakai mobil. Betul. Ya dekat-dekat sekitar Cirebon, Majalengka itu hanya pakai motor. Itu saya begitu pergi benar-benar keluar kota, saya pakai mobil, apapun yang terjadi saya belajar untuk masa bodoh amat. Ternyata yang saya lakukan itu tidak ada satupun yang saya khawatirkan yang terjadi, itu tidak ada. Dan saya di situ ternyata bisa melewati masa-masa khawatir, masa-masa takut, masa cemasnya. Ibaratnya masa kritis saya itu sudah dilewati. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah, saya mengedukasi buat teman-teman sekalian, di mana tuh teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir lagi. Buat apa kalian nurutin rasa takut? Dan itu tidak akan terjadi ya kawan. Tidak akan pernah terjadi. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir. Jadi kalian dari sekarang ini, setelah nonton video-video saya dari sekarang nih, kalian harus bisa untuk bisa melawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa takut kamu, rasa cemas kamu. Karena nggak ada artinya kalau kita nurutin rasa takut. Dan sekarang orang terkena anxiety, jangankan kita pergi kemana-mana, untuk mandi aja itu takut. Masuk ke kamar mandi aja dulu yang saya rasakan itu takut, teman. Masuk ke kamar mandi takut, masuk kamar mandi takut, kena air mandi pun saya takut. Di rumah sendiri pun takut, keramaian takut, sendirian takut, di dalam kegelapan malam juga takut. Lalu mau sampai kapan kita dihantui rasa takut, mau ini takut, mau makan ini takut, semua serba takut. Mau sampai kapan, teman-teman? Jadi sebetulnya buat saya pribadi itu, makanya benar-benar orang yang terkena anxiety disorder itu nggak ada gunanya. Karena apa? Karena kita nurutin rasa takut, nurutin rasa khawatir, nurutin rasa cemas, itu nggak ada gunanya. Maka kalian sebagus apapun, sehebat apapun obatnya yang kalian konsumsi itu, tapi kalau kalian masih nurutin rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, itu saya tidak menyalahkan obatnya, kalian sendiri yang masih ya dikatakan yang menolak obat tersebut. Sedangkan obat tersebut kan tergantung sugesti kita, mahal maupun murahnya itu obat. Ya kalau kitanya obat, oke, kita minum obat. Nah dari situ kita minum ini dan terapi. Tapi kalau dari kitanya tidak ada perlawanan rasa takut itu, maka nggak bisa. Jadi kalau kita memang mau ya untuk untuk pergi dari zona anxiety, maka satu kata, kalian harus bisa melawan rasa takut kamu. Saya sembuh tanpa obat, tanpa herbal pun, alhamdulillah. Walaupun saya nggak diobatin, nggak diherbalin, saya hanya berusaha mencoba untuk olahraga pagi, untuk memastikan bahwa saya sehat-sehat saja. Setiap pagi saya rutin. Lalu kalau sudah olahraga rutin itu, teman-temannya, saya mau makan apa tuh bebas, makan gorengan, mau makan apa bebas, karena saya bilang, saya untuk memastikan saya sehat. Oh berarti saya nggak apa-apa nih, sehat-sehat. Nah itu, makanya saya bilang itu gunanya olahraga itu supaya kita nggak takut. Jadi akhirnya saya makan bebas. Setelah itu, oh saya sehat, nggak apa-apa nih. Lalu apa yang bisa bikin saya kok sensasinya seperti ini? Karena rasa takutnya, khawatirnya, cemasnya, yang berlebih. Makanya saya satu kata, ini nggak bisa diobatin. Yang ada juga untuk bagaimana caranya untuk bisa terapi sendiri. Untuk bagaimana caranya untuk terapi sendiri? Melawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa cemas kamu. Kalau kita tidak pandai untuk bisa melawannya, maka nggak bisa, kawan. Nah, di sini teman-teman, untuk bisa memastikan bahwa kita harus pergi pada zona anxiety disorder ini, kita nggak bisa nuruti rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih, nggak bisa. Jadi kita memang benar-benar harus bisa melawan rasa takut. Lagi pula juga teman-teman ya, kalian mencoba deh 1 minggu aja, kamu mencoba ikhtiar terapi diri sendiri. Kalau memang takut, kalian ditemenin. Kamu pergi ke tempat keramaian, kamu belajar ke mall, ke pasar, kemana aja pengen tahu gitu ya. Nguji nyali, datang kepada tempat yang membuat kita horor, yaitu namanya bereksperimen. Lalu untuk naik kendaraannya bagaimana? Kamu belajar sedikit demi sedikit. Dari yang dekat dulu, keliling komplek dulu, yang dekat-dekat dulu belajar naik motor, bulak-balik, naik mobil bulak-balik, nggak apa-apa.
lama-lama jauh, semakin jauh, terus bertahap, step by step, bahwa kalian pasti bisa melewatinya. Nggak perlu pakai obat, kawan, nggak perlu pakai herbal. Kalian cukup berolahraga setiap paginya, kamu juga konsisten, istirahatnya dijaga. Nah, setelah itu kalian juga olahraganya juga dijaga, selain olahraga dijaga, kalian juga bisa untuk bereksperimen. Jadi gini, datang kepada satu tempat yang membuat kita tuh horor. Dulu saya sampai catat, saya datang kepada satu tempat yang membuat saya horor. Pasar, yang tempat-tempat keramaian, ke masjid, terus sholat berjamaah, terus ke mall, ke tempat-tempat ramai, kifayah, takjiah ataupun ngelayat. Itu saya takut, saya coba kondangan. Saya datang satu persatu, saya datengin. Satu persatu saya datengin. Terus hari, 2 hari, terus setiap hari saya datengin. Enggak, coba deh 2 minggu kalian akan merasakan nikmatnya sangat luar biasa. Setelah 2 minggu kamu goal, itu perasaan takut udah nggak ada lagi. Jadi kayak bisu tuh pecah nih, pecah biar enak, enteng tuh. Udah nggak berasa gimana-gimana. Oh iya, baru tahu tuh rahasianya. Kadang-kadang kita sekarang sudah lihat, saya tuh lucu sendiri. Wah, dulu bego banget ya, nurutin rasa takut, khawatir. Ya aneh lah. Sekarang mana kita yang dulu itu kita nggak pernah mengenal takut loh. Kita mau pergi ke tempat keramaian nggak harus mikir. Kita mau naik motor nggak harus mikir, mau naik mobil keluar kota nggak harus mikir, mau pergi ke rumah juga, pergi dari keluar rumah juga nggak harus mikir. Semua tanpa harus mikir. Yang ada dinikmatin. Ya enggak? Kita pergi ke pasar nikmatin. Kita pergi ke mall dinikmatin. Kita pergi ke suatu tempat keramaian dinikmatin. Kita pergi berkendara dinikmatin, kendaraan baru, walaupun cicilan, yang baru ya dinikmatin. Motor, mobil, dinikmatin, pemandangan dinikmatin. Sekarang kita terkena anxiety disorder, nggak bisa boro-boro mau menikmatin suasana, mau menikmatin perjalanan. Yang ada juga mikirinnya apa? Mikirin takut, khawatir kepada sensasi aja. Capek kawan. Jadi kita mau sampai kapan dihantui rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih? Dari sekarang kalian harus pandai-pandai bisa melawan rasa takut kamu, rasa cemas kamu, rasa khawatir kamu. Dari sekarang saatnya kalian bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Zona anxiety disorder ini memang kurang ngajar. Sampai dokter pun tidak kelihatan. Penyakitnya nggak kelihatan, tidak terdeteksi. Dan memang ini bukan penyakit kawan. Kita tuh hanya penderita gangguan mental saja. Jadi sadari tuh, semua sensasi itu jangan fokus kepada sensasinya. Jadi fokuslah kepada mental kita. Rasa khawatir kita, fokus kepada mental dan psikis kita. Sadari, terima nggak terimanya, bahwa kita itu terkena gangguan mental yang disebutnya anxiety disorder. Maka kalau kita pengen pergi daripada gangguan anxiety psikosomatic disorder, gangguan mental ini, maka kalian harus pergi daripada zona anxiety. Untuk caranya satu kata, melawan. Lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa takut kamu, lawan rasa cemas kamu yang berlebih itu. Karena sesungguhnya teman-teman, kalian itu sehat, kalian itu normal. Kamu hanya dihantui rasa takut kamu, rasa khawatir kamu, sehingga kamu menjerumuskan diri untuk takut dengan penyakit berat, takut penyakit kronis, takut gila, takut alias meninggoy, metong. Seperti itu kan. Nah, maka di sini teman-teman jangan pernah takut lagi. Lawan dari zona anxiety disorder ini, teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa manfaat ya. Saya mengedukasi video-video saya agar kalian itu bisa termotivasi. Al-insanul makanul khotawan lisan. Saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Mudah-mudahan jadi manfaat. Jangan lupa bahagia dan kalian harus bangkit lawan rasa takut kamu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, sehat kembali.